Halo semuanya, ini merupakan laporan praktikum botani umum dengan judul Morfologi Batang dan Akar dengan saya sendiri, Cecilia Valen Claudia, dengan NIM 2502084, kelas H Angkatan 2025, dengan dosen pengampu Ibu Sarmiati MPD PhD di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Morfologi tanaman adalah cabang ilmu botani yang mempelajari bentuk, struktur, dan susunan bagian-bagian tubuh tanaman. Ilmu ini mencakup berbagai aspek seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta hubungan anatomi antara bagian-bagian tersebut. Dengan mempelajari morfologi tanaman, kita dapat memahami bagaimana tanaman beradaptasi dengan lingkungan, proses pertumbuhannya, serta peran setiap bagian tubuh tanaman dalam kelangsungan hidupnya. Berbagai faktor baik internal maupun eksternal mempunyai morfologi tanaman. Faktor internal termasuk genetik dan fisiologi tanaman, sementara faktor eksternal mencakup lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan, serta kualitas tanah. Proses evolusi juga berperan dalam pembentukan morfologi tanaman, di mana tanaman beradaptasi dengan kondisi lingkungan untuk meningkatkan daya tahan dan kemampuan reproduksinya. Adapun tujuannya yaitu untuk mempelajari morfologi batang dari bentuk luar, percabangan, luas, buku, dan keberadaan, membandingkan perbedaan batang, monokotil, dan dikotil dalam kaitannya dengan fungsi, serta mengamati dan memahami morfologi akar, tipe akar, apakah tunggang atau serabut, dan rambut akar. Adapun alat bahan yaitu topi rimba, sarung tangan, pisau, buku gambar dan pensil, penggaris, label kertas, dan tumbuhan yang ada di sekitar. Selanjutnya ada cara kerja morfologi akar. Yang pertama, ambil tanaman di sekitar yang masih muda, lalu bersihkan tanah yang menempel pada akar dengan air. Ketiga, amati bentuk akar. Keempat, perhatian bagian ujung akar, rambut akar, dan percabangan akar. Hasil trial discolor. Tanaman ini termasuk akar serabut karena tanaman ini monokotil. Akar-akar muncul dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah dekat permukaan tanah. Tidak memiliki akar tunggang utama. Jaringan utamanya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder. Xilem dan phloem tersusun menyebar. Selanjutnya ada bayam. Termasuk tanaman dikotil, bayam memiliki akar tunggang yang kuat dan menembus cukup dalam ke tanah. Akar utama tebal dan memanjang ke bawah. Akar cabang muncul dari akar utama. Jaringan penyusun epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Xilem, phloem tersusun melingkar khas dikotil. Akar tunggang dan akar serabut adalah dua jenis sistem akar pada tanaman yang memiliki fungsi utama untuk menyerap air dan mineral serta menopang tanaman. Akar tunggang memiliki satu akar utama besar yang tumbuh ke bawah. Biasanya ditemukan pada tanaman dikotil seperti wortel dan mangga. Akar ini dapat menyimpan cadangan makanan dan menyerap air dari lapisan tanah yang dalam. Sementara itu, akar serabut terdiri dari banyak akar kecil yang tumbuh dari pangkal batang dan menyebar secara horizontal. Umum ditemukan pada tanaman monokotil seperti padi dan jagung. Akar serabut lebih efisien dalam menyerap air dari lapisan tanah yang lebih dangkal dan memberikan kestabilan tanaman dengan cara menyebar ke berbagai arah. Keduanya memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup tanaman, meskipun dengan mekanisme dan struktur yang berbeda.